Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introducing myself first. My name is Nesha Andrisa, from a student of Universitas BSI in majoring accounting plus with name 632501188. In this video, I would like to share my opinion about the new President of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. In my opinion, President Prabowo is a strong and experienced leader. She has a long story in politics and defense, which can help him lead Indonesia with confidence. I believe he has many great ideas to improve our country, especially in education, food security, and technology. His vision of making Indonesia self-sufficient in food and energy sounds very promising for our future. However, I also hope that he will listen carefully to the voice of young people, support human rights, and build a government that is transparent, fair. A great leader is not only strong, but also caring and humble toward the people. In conclusion, I believe that President Prabowo has the potential to bring positive change for Indonesia if he leads wisely and works together with all citizens. Thank you very much for listening about my opinion. New President of Indonesia, Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nesha Andrisa from Universitas BSI, majoring in accounting with name 632501188. So here I'll be going to explain about the simple present tense. What is simple present tense? What is simple present tense? Jadi simple present tense itu digunakan saat menyatakan kebiasaan sehari-hari, menyatakan fakta umum, dan atau jadwal tetap. Untuk contohnya seperti I go to campus every day. Saya pergi ke kampus setiap hari. Jadi itu adalah contoh keseharian ya. Terus ada contoh lainnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Itu adalah sebuah fakta umum, sebuah simple present tense juga. So this tense is used when something happens regularly or is always true. The full version of simple present tense. Ada beberapa seperti habitual action. Itu adalah menyatakan aksi atau kebiasaan seperti she studies English every night. Ada juga general truth atau fakta umum. Water boils at 100 degrees Celsius. Terus ada juga scheduled events. Misalnya the bus leave at 7 AM. Dan ada juga feelings or state atau menyatakan
seperti I love chocolate. Jadi kalau halnya rutin, pasti atau perasaan itu kita memakai simple present tense. Terus ada formula simple present tense atau rumusnya. Untuk yang rumusnya itu ada 3, positif, negatif, sama question. Untuk yang positif, rumusnya ada subjek, verb 1 atau kata kerja plus objek. Untuk yang negatif itu subjek plus do atau does ditambah dengan not, ditambah dengan verb 1. Yang question ada do dan does di awal plus subjek plus verb 1, kata kerja 1 plus tanda tanya. Example, contohnya seperti positif, she plays guitar. She plays guitar, dia bermain gitar. Untuk yang negatif, she doesn't play guitar. Dia tidak sedang bermain gitar. Untuk questionnya, does he play guitar? Apakah dia sedang bermain gitar? Jadi untuk yang positif itu tidak menggunakan do dan does. Untuk yang negatif sama question itu menggunakan do dan does. Terus ada subjek dan verb agreement. Nah, ini penting banget kalau subjeknya itu I, you, we, they itu menggunakan do dan verbnya itu tanpa s. Jadi untuk yang do, I, you, we, they itu menggunakan do dan kata kerjanya itu tidak menggunakan s atau s di belakangnya. Terus tapi kalau subjeknya she, he, it itu menggunakan does dan verbnya itu atau kata kerjanya itu ditambah dengan s or es. Contohnya seperti he plays football. He plays football. He itu dia laki-laki, plays kata kerjanya menggunakan s, football. Terus untuk they play football. They play football. Jadi he, it itu selalu dikasih tambahan s untuk kata kerjanya. Terus ada time expression. Untuk time expression itu sekarang kita lihat time expression yang sering dipakai di simple present. Biasanya itu menggunakan seperti every day, every week, usually, always, often, never, and something. Contohnya seperti I usually drink coffee in the morning. Saya biasanya minum kopi di pagi hari. Contohnya lagi, she never eats fast food. Dia tidak pernah makan makanan cepat saji. Jadi kata-kata ini membantu kita bahwa kalimatnya itu memakai simple present. Terus ada examples. Ini contoh kalimat positif sentence. Contohnya itu seperti I study English every day. Dia menggunakan kata I, berarti kata kerjanya itu study, berarti tidak menggunakan s. Terus ada he drinks milk every morning. Nah, di sini dia menggunakan he, berarti kata kerjanya itu ditambah dengan s, drinks, meminum. Terus ada they go to school by bus. Mereka pergi ke sekolah menggunakan bus. Mereka ini tidak menggunakan tambahan s seperti yang di rumus yang dijelaskan sebelumnya, yang dijelaskan tadi.
Terus ada we play badminton on Sundays. Kami bermain badminton pada hari Minggu. Dia sama seperti I, they, we, itu tidak menggunakan kata kerja tambahan seperti s, itu dia tidak. Terus ada kalimat contoh kalimat examples negative sentence. Ini seperti I don't like spicy food. Saya tidak suka makanan pedas. Dia menggunakan do plus not untuk yang I. Terus yang kedua ada she doesn't watch TV at night. Dia tidak menonton TV pada malam hari. Dia menggunakan does untuk yang she, menggunakan plus not watch TV at night. Terus kenapa watch kata kerjanya itu tidak ditambah s? Karena sudah menggunakan does. Jadi untuk tambahan verb s-nya itu cuma ada pada positive sentence saja. Untuk yang negatif sama question itu sudah diganti sama does karena sudah ada s-nya. Jadi watch ini tidak ada s-nya karena sudah dipindahkan ke does. Jadi she doesn't watch TV at night. Oke. Terus ada we don't live in Jakarta. Kami tidak tinggal di Jakarta. Ini seperti I don't like menggunakan do dan not tinggal di Jakarta. Terus ada they don't go to the gym. Mereka tidak pergi ke gym. Sama untuk rumusnya menggunakan do dan not seperti I dan we. Terus ada example untuk interrogative. Terus ada examples untuk interrogatif atau question atau tanda tanya. Contohnya seperti do you like coffee? Apakah kamu suka kopi? Jadi untuk kalimat question ini menggunakan do untuk yang kalimat subjeknya itu you, do-nya itu di depan karena menggunakan tanda tanya. Do you like coffee? Terus ada does he work on weekends? Apakah dia bekerja pada pekan atau pada hari Minggu? Dia menggunakan does karena dia itu menggunakan he. Ini works dia tidak menggunakan tambahan s untuk verbnya karena sudah ada does. Seperti yang dibilang tadi, untuk yang negatif sama interrogatif tidak menggunakan tambahan s untuk kata kerjanya karena sudah ada do dan does. Terus ada do they play guitar? Apakah mereka bermain gitar? Kan untuk rumusnya sama seperti you menggunakan do. Terus ada does he go to school by car? Apakah dia pergi ke sekolah menggunakan mobil? Itu menggunakan does karena dia berbentuk she. Terus ada beberapa kesalahan yang biasa orang itu sering banget salah. Seperti she play football. Di sini dia tidak menggunakan kalimat tambahan seperti s. Jadi seharusnya yang benar itu adalah she plays football. Terus yang kedua ada he don't like coffee. Seperti ini terkadang biasa digunakan kadang dia menggunakan don't, itu sebenarnya salah ya. Seharusnya benar adalah she doesn't like coffee karena subjeknya adalah he, itu menggunakan does. Berarti he doesn't like coffee. Terus
Terus ada they goes to school. Nah, yang ini kebalikannya. Untuk subjeknya dia menggunakan they, tapi dia ada kalimat tambahan untuk kata kerjanya menggunakan es ya, goes. Seharusnya itu tidak ada tambahan untuk yang they, seperti untuk I, you, they, we itu tidak menggunakan kalimat tambahan untuk yang positif sentence-nya. Seharusnya yang benar itu they go to school, tidak menggunakan s. Terus ada do he work? Ini sama juga salahnya, sama seperti he don't like, tapi ini adalah kalimat question. Yang benar itu adalah does he work? Okay, let's practice. Sini ada beberapa kalimat positif sentence. Sini kita bisa berlatih bagaimana cara mengubahkannya ke kalimat negatif dan interrogatif atau question. Sini ada yang soal pertama, he studies English every day. Nah, kira-kira gimana cara untuk mengubahnya ke kalimat negatif? Sederhana saja. Untuk kalimat negatif ini tinggal tambahkan seperti yang di rumusnya, yaitu menggunakan do dan does plus not. Jadi tergantung dari objek subjeknya itu apa. Jadi untuk subjeknya nomor 1 itu adalah he. Jadi kita menggunakan does. Jadi untuk kalimat negatifnya itu adalah he doesn't studies English every day. Terus yang kedua, they eat breakfast at 7 AM. Dia sarapan pada pukul 7 pagi. Untuk kalimat negatifnya itu untuk subjeknya itu adalah they, berarti dia menggunakan do. Karena kalimat negatif maka menggunakan not. Jadi they don't eat breakfast at 7 AM. Terus yang ketiga, she plays piano beautifully. Dia bermain piano sangat indah. Sama seperti nomor 1, dia menggunakan does. Berarti untuk kalimat negatifnya adalah she doesn't play piano beautifully. Terus gimana kalau untuk interrogatif atau questionnya? Jadi tinggal dibalik saja, yaitu awal pertamanya pasti menggunakan do dan does. Hanya saja tidak menggunakan not ya, karena question. Untuk yang question pasti tanda akhirnya itu adalah menggunakan tanda tanya. Jadi tinggal dibalik saja, balik antara he dan does itu, does di awal dan subjeknya itu di kalimat kedua. Jadi she doesn't studies English every day. Kalau dibentukkan ke question maka does he studies English every day? Sama seperti nomor 2, tinggal dibalik saja untuk kalimat pertama dan kedua. Do they eat breakfast at 7 AM? Does he plays piano beautifully? Jadi tinggal dibalik saja jika ingin mengubahnya ke kalimat question. Okay, that's all for my presentation about the simple present sentence. Thank you very much for watching and listening. Remember, practice makes perfect. The more you practice English, the better you'll become. Present by Misha Andresa from Universitas Bina Sarana Informatika. Majoring in accounting. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi